Tetap bersuka cita ya adik-adik, karena hati yang gembira, Tuhan Yesus itu senang. Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Siapkan hati kita ya adik-adik. Yesus, Kau panggil, Yesus, Kau
Salam anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Pak Ari Purnomo dalam ibadah Sekolah Minggu GBI Pahlawan Magelang. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan, kita konsentrasi. Sudah, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga yang maha baik, yang maha kasih, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami saat ini anak-anak-mu siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami Tuhan. Dan juga kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi jamah, berikan kuasa, dan kami mohon Tuhan berkenan berfirman sendiri melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, kita sudah merayakan beberapa waktu yang lalu mengenai kematian Yesus di kayu salib yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Dan 3 hari kemudian kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah kasih Tuhan kepada umat manusia. Tuhan hadir di dalam pribadi Yesus dalam fisik. Dan kematian, kebangkitan Yesus adalah suatu pengorbanan. Bagaimana kita semua, anak-anak Tuhan nanti bisa kembali seperti semula, yaitu masuk di dalam kemuliaan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga. Kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus itu. Sesudah 40 hari dari kebangkitan Yesus, maka Yesus naik ke surga. Tentu ini menimbulkan rasa khawatir, rasa takut kepada murid-murid Yesus dan para pengikutnya. Bagaimana nanti kalau saya ditinggal Yesus, tidak dapat bertemu lagi secara fisik. Tetapi Yesus mengetahui perasaan murid-muridnya, mengetahui, memahami kekhawatiran para pengikutnya. Itulah Tuhan Yesus menyampaikan bahwa akan meminta kepada Allah Bapa di surga untuk mengirimkan penggantinya. Pengganti Yesus. Itulah sebabnya pada waktu Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus, para pengikut Yesus masih berkumpul, bersekutu. Mereka menunggu janji Yesus itu yang akan memberikan penggantinya. Pada hari ke-10 dari kenaikan Yesus atau 50 hari dari kebangkitan Yesus, Tuhan menepati janjinya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Pada saat itu muncullah seperti tiupan angin dan lidah-lidah api. Dan itu masuk ke dalam murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus saat itu. Tetapi tidak menimbulkan kesakitan, tidak menimbulkan hal yang membakar tubuhnya, kerusakan, tapi justru muncul di situ keberanian murid-murid Yesus untuk menyampaikan tentang siapa Yesus itu sebenarnya, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan saat itu mujizat Tuhan nyata. Pada saat murid-murid menyampaikan, banyak sekali orang-orang dapat menerima dengan bahasanya masing-masing. Padahal mereka dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda. Itulah mujizat Roh Kudus. Tuhan sendiri dapat
terheran-heran, terkagum-kagum. Dan pada saat itu sekitar 3.000 orang dibaptis, percaya dan menerima Yesus. Itulah hari yang kita kenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Kita kenal sebagai hari Pentakosta, hari ke-50 dari kebangkitan Yesus. Dan itu juga kita kenal sebagai hari lahirnya jemaat atau gereja mula-mula, di mana di situ ada persekutuan dan sekitar 3.000 orang dibaptis menerima Yesus. Anak-anakku sekalian, mengenai janji Yesus, mengenai Roh Kudus ini, apa fungsi Roh Kudus dan bagaimana kalau kita menerima Roh Kudus, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes. Mari anak-anakku sekalian, kita buka Alkitab, kita buka firman Tuhan untuk saat ini dari Yohanes 14. Ulangi, dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita sambung ayat yang ke-26. Demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan, anak-anakku sekalian. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui betul akan kekhawatiran murid-murid Yesus. Kekhawatiran orang-orang yang menyertai mengikut Yesus. Bagaimana nanti kalau ditinggal oleh Yesus? Itulah Yesus menjanjikan pengganti, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan tadi sebagai jawaban akan janji Tuhan terhadap siapa yang menerima Yesus, siapa yang percaya Yesus. Jadi Roh Kudus ini dalam firman tadi disampaikan, diberikan kepada kita, termasuk adik-adik semua, termasuk kita semuanya ini akan dikaruniai Roh Kudus ini. Itulah janji Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang ada di dalam pribadi-pribadi kita. Bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam pribadi-pribadi kita, ada di dalam pribadi anak-anakku sekalian? Tuhan sampaikan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Allah, dan menerima Yesus sebagai juru selamat itu. Dan selanjutnya kita ada ketaatan dan setia kepada Yesus. Itulah bagaimana supaya kita semua, anak-anakku, menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini, janji Tuhan ini juga diberikan kepada anak-anakku sekalian Sekolah Minggu GBI Pahlawan Magelang ini. Apa fungsi dan guna peran Roh Kudus? Adalah Roh Allah sendiri yang akan mengajarkan, tadi disampaikan, akan mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik semua, dan di situ akan menasihati, ya, menunjukkan, mengarahkan tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi anak-anakku sekalian tidak perlu khawatir tentang apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya. Percayalah, Roh Allah, Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberikan kemenangan, keberhasilan kepada anak-anakku sekalian.
kesulitan apapun, tantangan apapun yang dihadapi, jangan khawatir. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan. Kita bukan orang lain di dalam kerajaan Tuhan. Anak-anakku sekalian, kalau kita menerima Roh Kudus, perubahan apa yang terjadi pada kita? Apa yang kita rasakan dan apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita? Mari kita baca bersama-sama di dalam Galati. Kita buka bersama-sama di dalam Galati. Galatia 5, buka Galatia 5, anak-anakku sekalian, ayat yang ke-22 dan 23 bagian depan. Demikian firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah roh, anak-anakku sekalian. Jadi, kalau ingin tahu bagaimana kehidupan kita di dalam penyertaan dalam pimpinan Roh Kudus, maka akan kita rasakan dan dilihat oleh orang-orang sekitar kita tentang buah roh tadi, yaitu kesabaran, kemurahan, kesetiaan, damai sejahtera. Orang-orang sekitar kita merasakan, inilah bedanya anak-anak yang dipilih Tuhan di dalam Yesus dan anak-anak yang tidak mengikut Yesus. Ini akan kita rasakan dan dirasakan oleh orang di sekitar kita, sehingga anak-anak Tuhan ini menjadi berkat. Damai, sukacita, sejahtera, kesabaran. Itulah yang harus dilakukan dan terjadi dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Dengan demikian, orang-orang dapat melihat, oh, ini anak Tuhan. Ini anak Tuhan Yesus. Ini bukan. Ini anak Tuhan Yesus. Ciri khas karakter anak-anak Tuhan di dalam Yesus itu adalah ada buah roh tadi. Menjadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah anak-anak Tuhan yang dipilih menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga makin mengenal tentang keselamatan di dalam Yesus, tentang kasih Tuhan di dalam Yesus. Itulah firman Tuhan pada saat ini, anak-anakku sekalian. Saya percaya anak-anakku akan tetap setia dan taat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, anak-anakku sekalian. Mari sekarang kita masuk di dalam doa untuk berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Engkau telah berkenan berfirman dan sucikan, kuduskan anak-anak-Mu ini dalam menerima kebenaran firman-Mu. Dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian.